punya pasangan, punya teman hidup, bisa berbagi semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nikah sangat-sangat diimpikan. Kalau menurut yang sudah menikah, kalau saya ingatnya seumur sehidup sekali dalam pernikahan. Oke. Kalau menurut saya, nikah itu adalah ibadah. Ibadah. Insya Allah segera. Amin. Amin. Pengen. Benar. Pengen. Nikah. Mudah diucapkan tapi sulit diartikan ya. Komitmen sama ibadah. Komitmen. Oke. Nikah. Nikah enak. Mantap. Tentang nikah. Ya, nikah itu salah satu merupakan solutif gitu ya untuk berkarir, apalagi saling membantu di kehidupan yang akan datang gitu. Adanya partner hidup, dimana kita nanti sama-sama mencari keberkahan Allah gitu kan. Ya ujung-ujungnya adalah rezeki yang lancar gitu kan. Habis itu juga perihal karir juga gitu. Kalau pandangan tentang nikah itu prinsip ya, berarti hanya untuk sekali seumur hidup gitu. Nah, kalau menurut aku, nikah itu adalah kebahagiaan. Jadi, setiap orang yang menikah wajib bahagia. Mungkin kalau nikah itu harus kesiapan duit, Ya, mental, itu bisa. harus siap tuh ya semua. Bisa. Itulah Bang. Kita sebagai laki-laki kalau nikah itu yang pertama duit. Duit dia Bang. Duit ya. Kalau ada yang bilang katanya cewek itu mau nerima dengan apa adanya, itu bullshit. Yang penting itu duit. Nikah itu duit, udah itu aja intinya. DUIT. Duit. Menikah itu ibadah terlama seumur hidup. Berusaha untuk jadi orang yang sama seperti pada saat dia mencintai di awal. Jadi walaupun sudah lama berumah tangga, tetap berusaha untuk jadi orang dengan rasa yang sama seperti pada awal menikah. Saat orang yang memang udah bener-bener harus menikah itu, pertama, umur. Karena kan nggak mungkin 12 tahun saya menikah, ya kan, umur. Nah, yang kedua, harus punya mental yang kuat, lahir dan batin. Harus punya kematangan, yaitu uang. Nah, itu saja. Uang. Dia itu harus menikah di atas umur 25 tahun, tapi harus di bawah umur 30 tahun. Karena kalau sudah di atas umur 30 tahun, itu pasti akan sangat-sangat banyak memilih dan akhirnya bisa jadi tidak menikah. Menurutku, kalau pribadi aku sih harus punya kriteria. Gimana kalau kita itu punya impian dapat pasangan yang begini, yang begitu, kan itu harus sih. Karena kalau pribadi aku dapat pasangan yang memang pintar, yang memang mapan, itu memang impian sih kan. Bagi semua orang, mungkin bukan aku aja. Cuman kalau untuk yang terlalu spesifik kayak gitu nggak terlalu gitu. Iya, benar-benar menurut Islam itu benar. Dia harus sekufu. Sekufu itu setara. Maksudnya setara itu bukan cuma derajat ningrat gitu, tapi derajat ilmunya, punya ilmu yang sama. Cuma gini juga, nggak mesti juga ilmunya waktu itu sama, benar-benar sama, tapi punya komitmen untuk menyamakan gitu. Jadi punya komitmen untuk sama-sama belajar, punya komitmen untuk sama-sama bertumbuh. Kriteria Nggak muluk-muluk sih, kalau aku tuh yang minimal ya kayak Lucita Luna. Salah Luna Maya. Luna Maya, BCL, yang seperti itu minimal sekali lah, harus dimiliki. Gitu. Kalau untuk kriteria, kalau bisa pakailah petunjuk dari agama, ya kan, syariat. Sebaiknya bagaimana? Kalau untuk perempuan, carilah pria yang agama dan akhlaknya bagus. Nah, kalau untuk pria, carilah wanita yang juga berdasarkan hadis kan, pertama parasnya,
hartanya, keturunannya, dan yang terakhir agamanya. Kenapa agama diletakkan di akhir? Sebenarnya posisinya itu terbalik kayak gitu. Pembahasan agama di akhir biar kata agama di akhir biar pembahasannya panjang. Karena pada akhirnya adalah agama yang terpenting di awal-awal itu. Oh perlu. Aku suka anak motor. Bohong lah kalau misalnya setiap orang itu nggak punya kriteria. Pasti ada sesuatu yang terlintas di pikirannya kalau misalnya pengennya yang kayak gini, pengennya yang kayak gini, pengennya yang kayak gini. Jadi sebenarnya pastinya setiap orang punya, cuma nggak ada yang benar-benar ideal sih. Setiap orang pasti seleranya beda-beda, keinginannya beda-beda gitu kan. Iya, penting. Jadi yang namanya kriteria itu adalah kita sevisi nggak, semisi nggak sama dia. Karena bisa terbayang tinggal satu rumah seumur hidup dengan orang yang tidak sevisi itu mungkin rumah tangganya mungkin bisa jadi seperti neraka. Artinya jangan sampai kita berumah tangga dengan toxic people. Belum ada yang lamar aja sih. Maksudnya yang belum ada yang lamar, ya udah. Aku belum akan siap menikah kalau impian aku tuh belum ada yang tercapai. Kalau menurut aku karena memang belum dapat jodoh. Apa ya? Gimana ya? Kalau kayak gitu ya memang jodoh, rezeki itu kan udah ada yang ngatur sih, ya kan? Alasannya yang pasti belum siap dan calonnya juga belum mau. Jadi kalau misalnya calonnya mau sekarang, Kita siap-siapin semuanya. Apapun akan dilakukan. Itu baru namanya pejantan tangguh. Pertama, belum menemukan bukan yang lebih baik ya, tapi yang sesuai dengan mungkin belum menemukan yang lebih baik dari yang pergi gitu ya. Kemudian mungkin secara mental juga masih belum siap lagi untuk menjalani pernikahan. Itulah dua-dua itu. Kalau itu sih yang pertama masakan tadi. Pada saat masih pacaran, saya berkunjung ke rumahnya, istri masak dan saya merasakan masakannya, saya pikir sudah pas ini seperti itu. Dan yang kedua ya, saya merasa nyaman ketika berbagi masalah dengan beliau gitu. Karena saya udah capek jadi playboy kali ya. Sombong. Karena itu memantapkan hati ya. Kayaknya gitu. Karena prinsip di hidup saya kalau mau menikah itu cewek bener-bener orang nggak pernah saya sentuh. Makanya saya pengen cari cewek pasangan itu yang jauh jaraknya. Sisiknya keluar, weh. Karena dia yang berani datang melamar, berani ngomong sama orang tua saya, dan dia itu setipe sama saya karakternya, sama-sama ingin berjuang dari nol.